Kang Jaman. Halo Kang. Siap. Halo. Gimana Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Gimana kan? sehat? Alhamdulillah, Pak Mestu. Aduh, sehat lah. Wong arek Surabaya kok kumaha damang kepriwe. Katanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung katanya. Ah, iya, 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 iya. Oh iya, iya, benar-benar. Ini kan bumi Ciledug ya. Ini kan bumi Jadi Ciledug, Ciledug. Tangerang, Tangerang. Karena riwayatnya pada zaman dahulu kan masih masuk dalam ini apa? Masuk dalam lingkup Jawa Barat kan, terpecah. Ya, Kan? betul. Jadi sekarang jadi Banten. Oke, oke. Gimana nih sore ini? Sehat Aduh, semua? di sini suasananya gerimis-gerimis yang menyejukkan kan. Oh, Kak, gerimis. Kalau tadi di sini sempat deres. Sempat deres. Dan mulai deres kayaknya di sini sekarang. Dikirim Kang Jaman. Gantian. Digeser ya. Jadi gini, Ya, uh, siap. teman-teman, tamu saya di Obas kali ini obrolan santai. Saya sedang ngobrol dengan Kang Jaman. Kang Jaman ini Oke. sosok yang luar biasa buat teman-teman yang sudah tahu, mungkin terutama teman-teman Budi Luhur dan beberapa follower dari Kang Jaman. Luar biasa loh banyaknya followernya Instagram Kang Jaman ini. Sudah Dikit, dikit. 5.000 sekian lah gitu. Aduh. Oke, Banyak oke. Gimana? karya yang dihasilkan. Cuman saya tertarik gini Kang, soal Hmm. Gatot Kaca. Kang Jaman kan kemana-mana tampil project, bisa main biola, tapi bukan Kang Jamannya yang ditonjolkan, tapi itu sosok Gatot Kaca. Tapi sebelum dijawab, saya mau nanya ini Kang. Saya belum tahu dari dulu. Saya nanya Kang Jaman, sebetulnya nama aslinya Kang Jaman siapa? Boleh tahu nggak ini? Ini rahasia. Jadi bahan perbincangan ini apa dunia netizen lingkup Ciledug dan sekitarnya soalnya. Oke, aduh. Kayaknya dikepoin gitu ya. Aduh, baik-baik. Nama kecil itu, nama lahir itu panjang. Muhammad Nurjaman Eka Rusmawan. Ada Eka Rusmawannya. Karena itu dari almarhum Bapak. Eka karena anak pertama. Rusmawan itu bapak saya Rusmawan namanya, Dedi Rusmawan. Jadi nama belakang bapak. Cuman kalau Sunda kan tidak ada marga ya, hanya menurunkan nama bapak aja gitu. Terus kemudian masuk kelas 1 SD, karena dulu nggak pernah TK. TK jauh, nggak ada di kecamatan. Kita kan di pelosok ya, Sama TK-nya nggak ada. Gitu. saya juga. Jadi kalau ada yang nanya ijazah TK, saya nggak ada. Karena Nggak ada. saya dulu sempat TK kan, 1 tahun TK, terus tiba-tiba saya nggak mau sekolah lagi di TK, pinginnya langsung masuk SD, dan akhirnya langsung. Dan sekarang nggak ada ijazah TK. Itu kesan kedua ya kan? Oke, lanjut. Jadi nggak pernah TK masuk SD. Nah kebetulan SD itu yang nyatet, malum kan kalau Sunda spellingnya rada unik tuh, spelling Sunda itu. Kalau F jadi P, V jadi V itu jadi apa gitu, P. Pokoknya nggak bisa F, nggak bisa V. Kemudian Z jadi J. Nah, akhirnya penulisannya jadi salah sebetulnya. Jadinya Muhammad Nurzaman Eka Rusmawan pakai U, pakai Z, double M Muhammadnya. Kayak biasa penulisan biasa. Pas masuk di SD, keluar di ijazah kelas 6, kok namanya jadi MO. MO, terus M-nya single, terus jadi J. Eka Rusmawannya hilang. Nggak ada.
Malum, katanya sih zaman dulu kan waktu SD itu masih masih apa istilahnya dulu itu Ebtanas ya. Kan ada kotak yang nama itu panjang. Nah, biar nggak kepanjangan katanya dipotong namanya. Gitu. Waduh, ya sudah akhirnya di ijazah SD udah Muhammad Nur Zaman, Mm-mm. SMP kan dari ijazah SD dong. Betul, betul. Base dari situ ya udah lanjut terus ke atas sampai S1 dan S2 semuanya jadi Muhammad Nur Zaman aja biasa. Aman berjalan. Ya, jadi Eka Rusmawannya hilang, hanya keluarga saya yang tahu dan sekarang nih. Ini pertama ya. Tanpa ada unsur keterpaksaan di sini ya, Kang ya. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Lalu, Jadi itu, jadi kapan ya Kang, jadi zaman ini mulai beratraksi, mulai muncul? sejak mulai muncul pakai nama Kang Jaman itu sebetulnya dari 2015. Oke. Kang Jaman ya, 2015. Itu waktu ada event Jakarta Vintage Market, teman saya yang langsung aja, "Wah, Kang Jaman kan, wah jangan Mas Jaman deh," katanya. "Kan Sunda, udah Kang aja." Jadi Kang Jaman gitu. Supaya Cuman karena ada hubungan sama ciri khas kesundaan. betul. Sebetulnya Kang juga di Jawa kan ada juga sih sebetulnya. Kang Mas kan. Cuma lebih ke Iya, ini ya kan akan segala macam. betul. Betul. Nah, kemudian sebelumnya itu kan 2008, 2006, 2007 sebetulnya. Nah, saya mulai nari Jawa. Orang Sunda nari Jawa gitu. Nah itu dia. Saya juga bingung awalnya. Saya pikir memang Kang Jaman ini orang yang memang punya yang asli Jawa dan domisili di Sunda gitu kan. Karena memang Sunda, tapi tarian Jawanya itu keren sekali kan. Apalagi ngangkat Gatot Kaca. Ya. Jadi ceritanya gini. Tahun 2005 saya kan kuliah S1 di salah satu kampus swasta di Jakarta. Nah, kebetulan dari rektor sampai bawah itu semua kebanyakan orang Jawa dan saya terinfluence dari situ. Dan pada suatu saat tahun 2005 ke 2006, semester 2-an lah kurang lebih, kita lagi dibuat seminar tentang perkembangan peserta didik. Jadi terakhirnya itu dosen kita menampilkan pertunjukan Gatot Koco Gandrung, tarian Gatot Koco yang sama Pargiwo. Itu pertama kali saya nonton Gatot Koco Pargiwo di seminar dan saya langsung bilang ke dosen saya pengen bisa nariin tarian ini gitu. Karena sebelumnya saya nggak pernah nari. Di SMA saya main gamelan doang, main musik gamelan. Oh. Nari itu nggak pernah sama sekali. Nah, kenapa? Karena dulu waktu SMA, saya punya pandangan laki-laki nari itu jadi belok, kebanci-bancian gitu. Hawaii. Dan Darah, darah seni kebanyakan temen, ya darah seni tetap ada dari ibu. aku dari Dari ibu. ibu. Dari ibu. Ibu saya penari jaipong. Dan anaknya penari Jawa. Jawa. Perpaduan yang khas kan. Aduh. Nah, sejak itu saya kejar guru saya pertama itu di sini loh, di Ciledug juga. Di Tomang Tol Plaza, guru tari Tomang Tol Plaza masuk ke dalam Gang Patal. Nah, itu beliau itu lulusan STSI Solo tahun 80-an lah kurang lebih. Sekarang masih eksis, masih ngajar nari, masih perform juga. Sejak saat itu, jadi saya bukan main biola duluan, tapi nari duluan Oh, gitu. justru Justru nari tari. duluan. Iya, nari duluan. Justru biola itu 2010. Jadi 4 tahun setelah itu. Hampir Kenapa pilih instrumen biola ini kan? itu ada Sebelum ke hubungannya dengan sebelum ke kaca, kenapa memilih instrumen biola kan?
Ceritanya juga ada unik itu. Hmm. Dan ini sudah saya ceritain ke beberapa teman dekat, Oke. termasuk ke istri juga gitu di awal-awal. Pastilah kalau Kenapa sih dulu? teman dekat. Iya. Kayaknya Dan waktu itu saya cerita. kita kan kayak istri kan. Iya, iya, iya. Oh iya, Kang, selamat ya Kang. Kang zaman ini sudah bukan bujang lagi. Oh, Luar biasa. Selamat, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. selamat semoga pernikahannya sakinah mawadah warahmah lah. Bisa lah, Amin ya Allah, amin. hanya maut yang bisa Amin, amin. Amin, amin ya Allah, amin. buat nyonya Kang Jaman. Siap. Lanjut Kang. Oke, lanjut. Dan jadi 2010 itu saya 2009 deh, 2009 ke 2010 itu magang apa namanya? Dulu tuh ngajar di sebuah sekolah SMA Oke. gitu. Kemudian waktu itu saya umur masih 20 umur 20. Masih ya seperti 12 tahun yang lalu kali ya gitu. 12 tahun yang lalu. Kebetulan ada anak kelas 2 SMA kalau nggak salah. Pinter main piano. Saya deketin. Jadilah teman dekat gitu. Ceritanya dekat lah. Nah. Yeah. Akhirnya ditanyalah sama ibu, bapaknya kerja apa gitu. Saya baru tahu tuh dari dia juga kalau bapaknya pemain biola, konser master, biola 1, Twilight Orchestra, Wow. DMS. Keren. Saya langsung pening karena nggak tahu tuh konser master tuh apa gitu. Biola seperti apa. Karena sejak saya ngeband dari SMP, SMA, main gamelan, saya nggak pernah main biola sama sekali. Nol, nihil. Saya juga ketawa dan bilang wah itu bukannya saya tahu tentang konser master kan. Cuman ada nama ADMS-nya tuh yang bikin saya wow. Itu dia. Saya aja nggak tahu waktu itu konser master itu apa, biola 1 itu posisinya di mana, dan dia sepenting apa gitu. Ternyata konser master itu, saya jelasin dulu ya, di dalam ilmu perorkestraan gitu. Jadi DMS nih misalnya sebagai konduktor. Nah, biola 1 itu sebelah kirinya DMS persis. Jadi kalau ada solis yang masuk, misalnya let's say siapa ya? Orang Indonesia itu yang ada di Eropa, saya lupa. Ananda Sukarlan misalnya pianis. Ketika masuk ke sebuah orkestra, katakanlah orkestranya DMS, dia akan salaman itu sama biola 1. Nah, bapaknya dia itu di situ posisinya. Udah concert master gitu. Jadi biola 1, biola 2, viola, cello, bass, kontrabas, dan seterusnya. Nah, biola 1 tuh di sini. Jadi kalau misalnya itu patokan gitu. Aduh, ini mumet lah. Terus habis itu browsing langsung. Apa sih? Oh begini dan seterusnya. 3 hari berselang, saya langsung ke Gramedia beli biola pertama, beli solderes dan seterusnya itu kurang lebih seharga 950.000 biola saya pertama. Mereknya masih ingat Skylark masih, aduh pokoknya gitulah. Kalau kita pakai sekarang nih suaranya itu pasti cempreng banget, gak enak gitu. Dari situ. Itu yang mengantarkan menjadi Kang zamannya sekarang. Memotivasi sebetulnya, memotivasi aja. Ternyata bakat itu tergali dengan banyak cara sebetulnya. Passion itu tergali dengan banyak cara. Pada akhirnya saya belajar ke situ. Karena kalau itu bukan passion, maka ketika selesai dulu hubungannya dengan teman dekat ini, maka selesai juga dong saya main biola. Gitu. Kalau bukan passion, ternyata lanjut terus. Oh, ternyata seru juga nih. Ya sudah lanjut terus gitu. Sampai sekarang ya kan? Sampai sekarang. Sampai biola sudah berubah, biola ketiga sekarang.
Berarti kalau bisa saya resume di sini, justru yang pertama itu nari, Gatot Kaca, narinya, Gatot Kacanya. Gatot Kaca yang Saya pertama main nari itu. Gatot Kaca, betul. Karena dulu itu saya karakternya random. Kenapa random? Karena ikutan wayang orang kan. Kebetulan saya di kampus dulu sebagai pengurus sanggar. Nah itu kesempatan juga buat saya belajar. Karena saya di sanggar, saya ketemu dengan banyak guru dari wayang orang Barata, mungkin tahu yang di Senen. Nah itu guru-guru saya semua. Dan saya sering konsultasi dengan beliau-beliau. Saya bilang, kalau saya pengen bikin garapan begini, boleh nggak? Bikin garapan begini, boleh nggak? Nah, kenapa Gatot Kaca juga yang saya pakai? Karena saya sering diminta nari di wedding, kemudian di seminar, terutama di wedding lah, Sabtu Minggu pasti. Dan itu selalu Gatot Kaca pergi terus. Lama-lama teman saya kasih ide, lu kan main biola juga, lu kan nari juga, bikin sesuatu apalah gitu. Nah, muncullah 2016 itu branding Gatot Kaca berbiola gitu. Di combine akhirnya ya. Di-combine akhirnya. Karena waktu itu saya juga berpikir, di Eropa ada sebuah orkestra yang semua pemainnya itu menggunakan baju-baju kerajaan, prince sama princess. Oke. Kayak kita nonton apa ya, film-film fiksi gitu. Wah, keren juga gitu nih. Dan mereka berbiola, bercello gitu. Dan ya karena mereka sudah jadi budayanya, mereka lebih gampang menerapkannya. Nah, di kita solis yang keren banyak, yang ilmunya jauh di atasnya banyak banget, yang apa namanya kece-kece banyak, yang mainnya sampai merem-merem gitu nggak dilihat juga banyak gitu. Tapi kenapa pada akhirnya eksistensinya kurang dan orang hanya mengenal 1, 2, 3 tokoh biola di Indonesia. Let's say misalnya yang legend almarhum Idris Sardi. Kemudian muridnya misalnya Maila Faiza. Maila Faiza lebih kepada biola elektrik, tapi juga tidak terlalu muncul karena setelah menikah dia redup gitu dan seterusnya. Kemudian ada yang pemain biola Indonesia yang tinggal di Eropa, Iskandar Wijaya. Nanti browsing lagi. Iskandar Wijaya itu dia kan tinggal di sana, bukan tinggal di Indonesia, dan dia memang klasik banget gitu, dan dia memenangkan beberapa kompetisi klasik di sana. Di kita ada Kang Didit violin. Kang Didit dengan kaos oblongnya, pakai topi, biasanya dia memainkan biola elektrik, dan dia mainin apa aja, dari klasik, dari jazz, pop, tradisional, dia mainin. Tapi kalau saya nyemplung ke dunia biola, kemudian ke dunia musik, dan saya pakai jazz, Kang, saya ini ada tamu, saya admit ya. Tuh, oh hilang lagi. Sorry teman-teman. Tadi ada tamu yang mau masuk. Mungkin nggak mereka. apa-apa, kalau ada masuk aja, siap. Lanjut Kang. Nah, kalau saya pakai jas juga, maka saya nggak ada bedanya dengan yang lain. Malah Oke. saya akan tergerus gitu karena kemampuan saya jauh di bawah mereka misalnya. Tapi saya harus cari sesuatu yang beda nih. Anti Harus sesuatu yang unik. seperti itu ya kan? Ya, iya, sesuatu yang beda, sesuatu yang unik. Karena begini, saya pernah nonton sebuah videonya Panji Pragiwaksono. Oke. Bikin video itu tapi baru-baru ini, bukan dulu-dulu, bukan. Baru-baru ini saya nonton di YouTube-nya. Kalau kita mau bikin video, sedikit lebih baik dari orang nggak akan ngeh pasti. Tapi kalau sedikit lebih beda dari orang pasti akan inget gitu. Dengan biola sama Gatot Kaca, the branding seperti itu, oh itu ya, Kang zaman yang Gatot Kaca biola ya gitu. Itu kenapa Gitu. saya dari dulu tuh penasaran sama Kang Jaman, karena you itu kan apa ya, kalau dibilang kan passionnya di seni. Dia jadi seniman sampai sekarang. Tapi orang yang besar itu kan bukan orangnya kan, tapi karyanya yang Iya, karyanya iya. ada orangnya gitu. Dan Betul. lu ngelakuin itu kan. Ya, Ini kebetulan itu, in my kebetulan. opinion ya, in my opinion lah. Lu Oke. ngelakuin itu. Dan kalau gua mikir, ini Gatot Kaca sendiri, biola sendiri, ini mungkin rasanya beda kan. Tapi lu bisa nyantuin itu dan luar biasa.
Sampai Mungkin. lu sempat ke Hmm. apa ya? Ini ya, finalis Rising Star kan? Finalis ya Asia's Got Talent season 2 Asia. 2017. Wow. Iya, Karena Gatot Kaca dan Biola itu tadi kan. Gal Kaca dan Biola. Gua Betul. yakin kalau lu hanya mainkan Gatot Kaca doang kan, Hmm. paling sampai babak penyisian kan. Begitu juga cuma main biola doang. Tapi lu berani Itu dia. menjadi satu dan Uh-uh. karya yang luar biasa kan. Betul. Itu juga ada cerita unik tuh waktu Asia's Got Talent season 2. Itu kan sebetulnya audisinya saya lihat di Facebook waktu itu. Waktu Instagram belum booming seperti sekarang. Di Facebook, oh ada ini nih. Ya udah deh ikutan deh. Dan kebetulan waktu itu yang di Jakarta audisinya di Senayan, di Gedung Serbaguna Senayan, belakang yang sekarang dijadiin rumah sakit darurat. Oke. Nah itu Oh, belakangnya. ma, Betul. Wisma Atlet belakangnya, ya betul. Datanglah di hari audisi itu. Gatot Kaca di koper udah siap di mobil, di bagasi. Kemudian Biola udah siap juga. Masuk ke parkiran, sepi loh audisinya. Ini audisi setingkat Asia apa kondangan saya bilang. Nggak serame kalau kita nonton audisi Suci misalnya, stand up comedy Indonesia atau Idol gitu ya, atau KDI misalnya. Itu kan wah berjubel kemana-mana gitu. Ini mah enggak, serius. Kok bener-bener gini ya? Mau masuk itu ragu-ragu, masuk apa enggak nih, masuk apa enggak nih. Akhirnya saya beranikan masuk aja deh. Ya udahlah masuk aja. Tujuan awalnya saya ikutan mau mau promosiin Gatot Kaca berbiola aja. Urusan menang kalah mah itu urusan nomor 200 saya bilang. Jauh lah gitu. Ya udah datang masuk, akhirnya malah jadi pusat perhatian. Masuk, udah daftar online kan. Jadi tinggal registrasi lagi aja. Habis itu kasih nomor dada, udah pasang. Habis itu ada panitia yang datang, "Mas, nanti sampean yang di interview ya di depan sebelum audisi." Jadi saya terus sama anak kecil siapa gitu, terus ada satu artis juga yang ikut interview. Yang lainnya yang ngantri di awal tuh nggak ada yang kepilih tuh, dicomot-comotin yang unik-unik aja. Sama interview setelah audisi di background-nya Asia's Got Talent itu ada di Instagram saya tuh, yang belakangnya ada backdrop-nya. Nah itu juga di situ tuh. Jadi itu unik juga. Nah itu saya baru nyadar juga relate sama videonya Panji yang tadi saya sebutin. Sedikit lebih baik, tidak berpengaruh sebetulnya. Tapi kalau sedikit beda dengan yang lain, jauh lebih besar pengaruhnya. Jauh besar, jauh lebih besar. dan lu berhasil ngelakuin itu. Alhamdulillah, karena kebetulan sebetulnya. Itu campur tangan yang di atas saja. Oh kayaknya harus begini kayaknya nih. Begini nih, saya ngikutin aja lah. Sejauh ini keluarga mendukung kan? Mendukung, sangat mendukung. Sangat mendukung. Karena tanpa doa dari orang tua dan sekarang Kang Jaman ada istri, semua itu Betul, jadi ya kan. betul. Akan sia-sia. Tanpa semua itu akan sia-sia. Malah sekarang kalau misalnya nggak latihan gitu ya di rumah, diomelin tuh pasti. Oh latihan gitu. Aduh. Jadi kayak semacam ada tuntutan untuk berlatih terus gitu kan, bikin konten terus dan seterusnya. Tapi dinikmatin aja karena ya itu kan sebetulnya dampak dari apa yang kita lakukan selama beberapa tahun ke belakang ini kan. Jadi gini, saya juga sering jadi merasa apa namanya ya, beberapa artis kondang misalnya yang masuk TV dan seterusnya. Duh, saya mau konser nih tapi susah tidak ada sponsor dan seterusnya. Saya bukan siapa-siapa dan saya ingin mengedukasi ini sebetulnya ke teman-teman, ke siswa, ke mahasiswa, dan ke siapapun lah. Bukan berarti kita tidak nongol di TV lalu kita nggak bisa mengapa-ngapain sebetulnya.
Betul. Bukan berarti kita nggak punya job di TV lalu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin konser sendiri. Toh saya sudah pernah melakukan itu dari 2016. 2016 2 kali saya bikin konser sendiri dan bersponsor. Itu pun alhamdulillah dibantu teman-teman, kemudian linknya dibantu saudara dan seterusnya gitu. Bisa juga bikin konser tunggal. Berarti kalau dihitung misalnya ada sekitar 5 konser yang pernah saya buat sendiri, dan penontonnya terakhir 2018 itu penontonnya tidak saya tiketin, free semuanya tanpa bayar. Karena tujuannya waktu itu saya bilang ke Allah, saya bikin konser ini mau menghibur orang aja. Selebihnya biaya produksinya tolonglah tutuplah, engkau kan maha kaya gitu. Akhirnya memang betul saya nggak keluar uang sepeser pun, kecuali di depan ya untuk nyetak proposal doang ya, beberapa ratus ribu, itu pun sudah tertutup dengan biaya produksi dari sponsor. Jadi sponsor menutup semua biaya saya dari mulai gedung, makan, konsumsi ya, kemudian bayar talent, bayar equipment musik, dokumentasi, dan semuanya. Luar Dan biasa. penonton saya bebaskan dalam berapa hari ya? 5 hari kalau nggak salah, itu bookingan penonton full langsung. Ya karena free. Ada berapa penonton waktu itu kan? Sekitar berapa gitu? Waktu itu saya cuman buka kursi 250 kursi karena takut kepenuhan ruangannya kan. Sebetulnya kalau dipepetin menjadi 300 masih bisa sih. 300 sampai 350 masih bisa. Kesalahan Dan Anda, itu free. kesalahannya berada di ruangan. Coba kalau di tempat yang lebih luas lagi. Penuh kali kan? Oh iya, bisa penuh. Dan ini, Dan konser iya kan? itu tetap akan saya lanjutkan jejaknya. Maksudnya menghibur orang iya, tapi tetap beribadah gitu. Ibadahnya dari situ saya tidak menargetkan tiket berapa banyak dan seterusnya, tidak mengambil keuntungan dari situ. Keuntungan saya cukup dari Allah aja yang ngasih. Jadi orang datang menghibur lalu mendoakan, itu jauh lebih baik sebetulnya. Betul. Yang penting Dari kan 200 niat Iya, dari 200 orang yang datang kan mendoakan, kece. itu lebih dari materi ya kan? Di atas itu. Iya. Saya pun terkadang masih mementingkan materi gitu. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari itu. Dan yang saya yakini kan, kalau kita berbuat baik, tujuannya baik, yang kita dapatkan itu bisa 1000 kali lipat yang kita dapatkan. Tidak terbatas. Unlimited. Salah satunya Betul. Kang, halo? Ya, halo. Halo, ya. Kang, Ya. sebelum ke pesan-pesan Kang Jaman nanti untuk adik-adik yang memang punya impian di industri kreatif, terakhir pertanyaan saya Kang, ini langsung dijawab cepat ya. Jawabannya ya. Waduh, apa tuh? Gawat nih. Ya udah, jawabannya bebas deh, tidak ya dan tidak. Oke, siap. Sampai usia berapa Kang? Berapa tahun lagi Kang Jaman akan berkecimpung di dunia industri kreatif ini? Sampai sudah tidak bisa berkreasi lagi. Saya doakan Kang, semoga karya-karya Kang Jaman ini, saya salah satu viewer Kang Jaman di YouTube juga, di Jaman Edan Product. Ya. Luar biasa. Mantap. Saya tunggu project selanjutnya. Kang, Siap. giveaway-nya masih berlaku itu Kang? 1000 subscriber ya? Masih berlaku. Mau giveaway itu. Saya nggak tanya giveaway apanya, biar teman-teman yang lain biar penasaran, biar subscriber Kang Jaman, subscriber jangan lupa Kang Jaman Production. Bener nggak Kang? YouTube-nya? Jaman Edan Production, betul. Jaman Edan Production. Yes. Jangan lupa di-subscribe.
Apa Jangan channelnya? channelnya siapa? Channelnya Pak Bro apa? Oh, Fajar Druna. Fajar Drunaf. Jangan lupa di subscribe. Ya, alright. Closing statement Kang. Pesan-pesan Kang Jaman untuk adik-adik kita yang memang punya cita-cita menapaki dunia industri kreatif. Pertama konsisten. Oke. Kemudian setelah itu tujukan semuanya untuk ibadah. Udah, itu aja sih. Cuman dua itu. Nah, cuman dua itu. Selebihnya apa namanya ya, variasi ya. Setiap orang pasti berbeda. Tapi pada intinya pasti dua hal itu yang dipegang semua orang sebetulnya. Konsisten sama tujukan aja buat ibadah. Udah, selesai. Mantap Kang. Thank you banyak Okay. waktunya. Terima kasih. Lain kali saya ingin Sukses loh. Sukses juga buat channelnya. sama-sama Kang. Iya. Tumbuh bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng. Hashtag kuat kita bersinar kalau katanya SID Kang. Asoy. Thank you Kang Jaman. Oke, terima kasih. Selamat Terima sore. kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.